Halo semuanya, cerita perjalanan Arung Tepian ke Bumi Kalimantan tiba di akhir episode teman-teman. Setelah di episode sebelumnya kita pulang naik KM Dharma Kartika 2 di kelas VIP, hari ini saya sudah sampai di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Nah, dari sini saya akan melanjutkan perjalanan pulang menuju ke Tangerang teman-teman. Kira-kira bakal naik moda transportasi apa untuk sampai ke Tangerang? Simak videonya sampai selesai. Let's go! Ternyata di Medaeng ada Red Bus Lounge, jadi kalian bisa nunggu di sini. Ada charging station juga di sini. Ada toilet. Dan ini ada orang tunggunya. Tapi nggak semua bis itu kalau salah lewat sini. Jadi kalau nggak salah ada beberapa petugas yang standby di sini. Kayak tadi ada City Trans di sini standby. Nah kalau di sini ada penumpang dia akan mampir. Kalau nggak akan mampir ke sini. Naik City Trans karena waktunya pas berangkat nanti jam 9 dari sini. Tadi petugas City Trans di sini, jadi langsung dibantuin untuk booking tiketnya. Karena udah mepet banget, karena di sistem kayaknya udah nggak keluar, jadi untung masih ada. Tapi dia kalau City Trans ke BSD ya, kan ke Poris. Aku dapat di nomor 9, tapi nggak apa-apa. Pagi, set. Pas bisnya datang. Zona mas? Ya. Ketemu. Aku dapet yang nomor 9. Ini suasana di dalam bisnya teman-teman. Enak. Jadi masih kosongnya berangkatan pagi. Di sini ada kondimen-kondimen yang bisa dipakai. Ada kopi, ada mantep lah. Yang di depan habis ternyata. Yang sweet. Ini ada toilet. Oh, toiletnya di tengah. Kita lihat ya, mumpung belum ada orang. Bisa kelarin gigi. Fasilitas selimut nanti jika berkenan saya ambilkan. Oke, ntar aja Pak. Nanti aja, baik. Kasih ya Pak. Ya, terima kasih. Oke teman-teman, tadi barusan ditawari menu di Rumah Makan Duta. Mampirnya Rumah Makan Duta. Kayak kemarin lagi tuh kita mampir di Rumah Makan Duta. Ini kita dapet snack. Dalamnya apa aja ya? Kita lihat. Ada waffle, wafelo, terus kacang, ada tisu, ada citato, ada air mineral. Udah habis kayaknya itu. Dan di sini ada ini apa ini, footrest ya namanya. Jadi bisa buat naruh sepatu di bawah. Sepatu. Oke. Terus bisa duduk selonjoran. Aduh, mentok. Nyaman banget. CTB 25 dengan rute keberangkatan dari Malang menuju Jakarta via Solo. Perkenalkan, saya Naila sebagai trip attendant Anda selama perjalanan ini. Terima kasih telah memilih City Trans, partner perjalanan terpercaya Anda. Oke teman-teman, barusan ada info dari Mbak Praminya. Kalau nanti kita akan singgah di beberapa terminal, salah satunya Terminal Madiun. Perjalanan City Trans Bus Line. Dan kami akan menyampaikan layanan dan aspek keselamatan untuk perjalanan Anda. ini ada demo City Trans Bus Line safety. terdiri dari 2 kelas dengan kapasitas total 20 armada dengan fasilitas. Kursi yang dapat disandarkan dengan menarik tuas di bagian samping kursi Type A dan C, khusus untuk mengisi daya handphone.
Nah, oke teman-teman, ini di bagian depan itu ada 4 seat first class. Ini first class apa suite ya namanya, aku lupa. Dan di sini ada audio video on demand juga. Ada tombol buat manggil pramugari, ada ini totalnya ada 4 seat yang suite seperti ini. Ini ada cup holdernya juga di situ. Ada 4 seat dan yang di belakang itu ada berapa ya? Itu tadi 9 dan 16 kalau nggak salah yang belakang. Ini di bagian depan dan belakang dibatasi ya teman-teman. Oke, yuk kita duduk. Maaf ya, ini saya syutingnya pas lagi jalan. Aman kok, tapi masih. Oke teman-teman, selamat siang. Akhirnya aku naik City Trans lagi teman-teman. Setelah kemarin kita bareng-bareng ya sama para master-master ketika pulang dari naik kapal itu kan naik City Trans juga dari Surabaya. Tapi bisa beda teman-teman. Yang kemarin tuh yang super eksekutif semua. Yang saat ini ada yang 4 yang suite yang di depan. Yang ini nggak tahu nih kelasnya eksekutif apa super eksekutif. Bangunnya dua-dua dan lebar, gede. Ada leg rest-nya, ada tempat buat nyimpan sepatunya, terus ada port USB di bawah untuk ngecas HP, hanya untuk HP ya teman-teman. Dan kita akan singgah di beberapa terminal, terus kita nanti akan ngeres di rumah makan Duta Ngawi. Tadi udah ditawarin sama mbaknya untuk mau menu apa gitu. Kemarin kita udah nyobain yang ini kan, yang apa namanya, rawon. Katanya rawonnya sana tuh famous gitu ya. Kemarin aku cobain. Nah kali ini tadi aku pesan gulai kambing. Wah, mantap jiwa. Dan kita akan butuh waktu sekitar 15 jam dari Surabaya menuju ke Jakarta. Dan sementara penumpangnya masih saya sendiri teman-teman, belum ada yang naik dari pemberangkat awal kalau nggak salah dari sini ya. Oke, kita akan stop nanti di beberapa tempat dan simak videonya sampai selesai. Let's go. Aduh, udah kangen kasur rumah nih teman-teman. Tadi tuh galau, ada kapal yang ke Kumai soalnya pas lagi sandar gitu tuh kalau lagi trip sendiri, gak jelas gitu. Ya udah kita pulang, beres-beres di rumah, beresin ini, ngedit ini, kalian udah pasti nungguin. Sebenarnya mas, mana videonya gitu. Bentar sabar, orangnya masih di jalan. Nah, kalau dulu saya kalau jalan sendiri itu biasanya sempat ngedit di jalan gitu ya. Nah, kalau jalan sama Pak D ini kalau ada waktu luang ya udah ngobrol gitu, udah gak semangat lagi buka laptopnya gitu. Tapi kadang dia masih ngedit loh pakai HP si Pak D. Karena HP ku nggak memungkinkan buat ngedit ya, nggak bisa dulu. Di kapal-kapal kayak kemarin itu kan kalau buka laptop tuh agak gimana ya, agak riskan lah mencolok dan sebagainya gitu. Makanya nanti kalau bisa pengen ganti HP yang bisa buat ngedit mobile gitu, biar bisa keliling kemana-mana sambil ngedit, sambil jalan upload gitu ya. Oke, kita istirahat dulu. Nyaman banget di sini. Kemarin kita berangkat udah dar-der-dor, udah di Longbagun, dan asli ini tuh trip termahal saya teman-teman. Public transportnya gila sih, Longbagun daerah Makamulu itu. Kayak nanya speed gitu, berapa dari Longapari ya, dari Kampung Tionghoang sampai ke Kecamatan Longapari yang ujungnya ya di kecamatannya gitu. Mereka minta 4 juta 4 juta PP. Padahal itu naik bodinya, naik longboatnya tuh paling 2 jam gitu, 2 jam sekian gitu lah. Kayak gitu. Terus dari bawah ke atas, dari Longbagun sampai ke Kampung Tionghoang yang melewati Riam-Riam itu kemarin satu orang 1 juta. Nah sebelum BBM naik itu katanya sekitar 700-800 ribuan aja. Terus dan lebih parahnya lagi ketika airnya tuh makin surut, kemarau gitu kan makin surut, jadi kan batu-batunya tuh pada muncul di sungai, tengah-tengah sungai ya. Itu biasanya ke speedboat nggak bisa jalan, dan yang jalan hanya longboat aja, dan itu harga barangnya pasti akan lebih mahal. Kemarin aja di Kampung Tionghoang itu kita makan berdua pakai penyet ayam, es teh 2,
145 apa 150 ribu gitu. Kita berdua langsung lihat-lihatan. Aku denger karena aku agak budek ya teman-teman. Dengerku 45 doang gitu, masih murah itu 45 gitu. Baru mau aku bilang sama Pak D, terus dia kaget 145 cuy gitu. Itu masih belum di Longaparinya. Katanya kalau di Longapari di kecamatannya itu lebih parah lagi teman-teman. Ya semoga saja ada campur tangan pemerintah supaya masyarakat yang sampai di pelosok-pelosok itu, karena Longapari ini letaknya paling ujung teman-teman, ujungnya Sungai Mahakam. Jadi sudah berbatasan langsung dengan Sarawak. Nah kemarin tuh Pak D tuh waktu ngajakin bawa paspor, nanti kita melipir ke perbatasan, kita nyebrang gitu. Saya tuh udah bawa paspor, bawa sepatu, bawa celana panjang gitu, bawa baju rapi gitu ya. Soalnya kalau kita nyebrang di imigrasi itu saya biasanya serapi mungkin sih, karena ya untuk menghargailah bangsa Indonesia gitu ya, untuk waktu nyebrangnya gitu. Nah ternyata itu tadi kondisi di lapangan seperti itu, dan akhirnya kita kemarin mau ke Muara Teweh, nggak jadi juga. Ya sudah, nanti mungkin lain kali. Oke, kita nikmati pemandangan di sepanjang jalan. Kalau kemarin Kalimantan kan kanan kiri sungai itu hutan lebat gitu. Nah sekarang pinggir tol ya kayak gini, tanah-tanah di Jawa yang udah sawah, rumah-rumah penduduk gitu teman-teman. Oke, kita istirahat dulu. Gak capek guys. Enggak ding, nanti di kapal juga enak tempatnya. Terima kasih Dharma Kartika 2 sudah bikin saya nyaman di kapal, dapat sunset bagus, dapat sunrise bagus. Let's go. Kita keluar tol Ngawi teman-teman. Ya, bentar lagi kayak kita rest area. Ini penumpangnya pada naik dari mana ya? Tadi di sistem udah full soalnya. Yang sini full, yang belakang belum sih. Udah pada naik sama gua sendiri nih dari Surabaya. Ini dari Semarang kali ya? Dari Semarang atau dari Solo nanti. Oke teman-teman, kita masuk ke Terminal Ngawi ini kayaknya. Masuk ke Terminal Ngawi dulu, mampir. Habis ini baru ke rest area. Astagfirullahaladzim. Ngantuk guys, ngantuk. Habis makan kita tidur kayaknya. Tempat penurunan penumpang Surabaya, Jogja, Tasik, Bandung. Bis Jaka cepat. Surabaya, Dion, Solo, Jogja. Wajib lapor jumlah penumpang. Ini suasana di Terminal Ngawi teman-teman. Sini muter-muter aja langsung keluar lagi. Di sini kita di rest area di rumah makan Duta Ngawi. Dulu yang tuh dari Surabaya kita juga istirahatnya di rumah makan Duta Ngawi gitu. Masih ada becak di sini. Becaknya pakai umbul-umbul. Becaknya pakai becak motor tapi. Terminal Kertonegoro, Kabupaten Ngawi itu. Nah, Terminal Kertonegoro, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pemuda Soekarno, rumah makan Duta 3 Ngawi. City Trans itu di belakang ininya ya teman-teman. Tempat makannya.
sepi guys, karena bis-bis tuh biasanya ini sore atau malam. Kita langsung makan siang yang kepagian. Oke teman-teman, kita istirahat makan siang dulu ya di sini. Di mana, Mbak? Sebelah sana ya. Ke sana ya. Makasih ya, Mbak. Ya, Mas. Ya, sendiri. Bikin sendiri. Yes, kenapa ya, Mas? Biasa. Ya? Nasi gulai pesan ya? Ya, nasi gulai. Silakan monggo Pak. Sip. Matur nuwun. Saya doain itu Pak ya. Nggih, sip. Oke, teman-teman, ini menu makan siang kita. Sudah disiapkan. Menu makan siang kita di sini. Saya tadi pesen nasi gulai kambing, sama es teh tawar. Dapat tempe, buah, ada juga sambelnya ternyata. Ada sambel apa tuh? Sambal kecap. Ada kerupuk juga. Terima Mas sambelnya. Ini penumpangnya saya sendiri. Oke, mari kita makan. Ini ada rempong pakai ini. Kita segerin aja dulu. Tempel. Kita selesaikan secara adat. Gulingnya enak banget. Kalau dibanding rawon, saya lebih suka gulai dibanding rawonnya ya. Dulu kan kita nyobain yang rawon, kali ini nyobain gulai. Gulainya enak, gulai banget. Enggak sih, emang enak, rempahnya kuat, terus daging juga enak. Oke, kita ke toilet terus balik ke bis lagi. Ini ada yang baru masuk teman-teman, City Trans CTB 21. Oke, kita masuk teman-teman. Udah makan. Ini ada kondimen-kondimen yang bisa dipakai, bisa dibuat. Yang di sebelah tadi baru datang itu dari Jogja ke Malang teman-teman. Istirahat siangnya di Ngawi sini. Oke teman-teman, kita berangkat lagi. Sekarang jam 11.47 dari rumah makan Duta di Ngawi teman-teman. Duta 3. Emang Duta 1, Duta 2 nya di mana? Kalian udah ada yang tahu ya? Ya, ini City Trans dari Jogja ke Malang ini. Dia istirahat makan siang di sini. Tadi penumpangnya bule-bule semua, banyak bule. Kita langsung gas keluar. Nggak tahu nih langsung istirahat keduanya di mana, atau ampiran keduanya di mana kata ini. Nah musolanya tuh ada di sini nih di luar. Rumah makan Duta 3 Ngawi. Ini yang kemarin kata si Mas Oho itu ditabrak gitunya depannya sama bis, nggak tahu bis apa. Bisnya masuk mau ikut sarapan katanya. Langsung masuk tol lagi dari rumah makan. Kicau mania, kicau. Itu Instagram saya, ini isinya kicau mania semua, tuh kurang ajar emang. Oke, kita tidur lagi. Nanti kalau pas lagi berhenti kita turun, kalau bisa turun, kalau enggak kita lihat dari atas aja. Ini langsung 14 masuk tol Ngawi lagi teman-teman. Gerbang tol Ngawi. Oke, selamat beristirahat. Sragen Solo lurus ke kiri Madiun. Kita lihat kemana nih, yang lurus apa yang kiri. Sragen Solo Semarang berarti langsung nih, nggak mampir Madiun. Tadi infonya mampir Madiun soalnya. Nah, mari kita let's go. Tidur maksudnya.
Gas, 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 gas. Itu rest areanya GTS tadi tuh lewat. Gerbang tol Gondang Rejo. Oke teman-teman, kita mampir ke Karanganyar kalau nggak salah. Itu jalan Solo Purwodadi guys. Surakarta, masuk ke Surakarta. Solo lurus. Berarti ambilannya langsung dari Surabaya tadi ke Ngawi makan aja, terus sekarang ke Solo. Itu masjid itu teman-teman, masjid yang apa? Yang dekat rel kereta. Syekh Zayed. Ya kalau nggak salah. Ya dulu aku pernah hunting pagi-pagi di sana. Sampai di terminal Tirtonadi. Kita mampir sini kayaknya. Oh enggak. Kayaknya penumpangnya banyak yang dari sini mungkin ya. Kita mampir terminal Tirtonadi guys. Nalikane ing Tirtonadi ngenteni lelere saya wengi, tanganku tak ganti, kowe ninggal janji lunga nganti bali. Apa kowe ra krasa yen kowe isih seneng lan tresno, kudune kowe krasa. Bis cepat Surabaya, Jogja, Tasik, Bandung, Sugeng Rahayu. Ini ada Eka Cepat. Oke teman-teman, jam 12.48 kita sampai di terminal Tirtonadi Solo. Nalikane ing Tirtonadi enteni wayahe bis wayah wengi. Salah lagi sairnya. Ini terminal Tirtonadi guys. Kok nggak turun ya? Oke teman-teman, sekarang jam 13.32 kita berangkat lagi dari terminal Tirtonadi Solo. Aku lagi makan pop mie. Cukup lama berhenti di sini, sekitar setengah jam kayaknya. Lanjut gaskan lagi. Dan ini pop mie-nya gratis ya, pop mie mini. Langsung masuk tol lagi teman-teman.
Jam 14.19 kita keluar Salatiga, teman-teman. Lewat 29 menit kita sampai di Terminal Tingkir Salatiga. Dan bis-bis angkatan pagi ini nggak enaknya banyak ampirannya ya. Kalau bis malam kan langsung bablas gitu. Kalau angkatan pagi ya mampir-mampir. Saya juga pernah tuh dari Jakarta. Oke teman-teman, jam 14 lewat 39 menit kita berhenti di Terminal Tingkir Salatiga. Ini ada penumpang yang naik di sini, ternyata banyak banget yang naik dari sini. Langsung full. Nih, terminal tipe A Tingkir. Ini suasana terminalnya. Ada jadwal-jadwal guys keberangkatan. 14 lewat 42 menit kita berangkat lagi dari Terminal Tingkir Salatiga. Kerapia kayaknya, dari Kerapia nanti langsung gas ke Pantura. Ini posisi kalau bangku depan direbahin pol, jadi kakinya mentok teman-teman. Dia agak gak nyaman sebenarnya kalau yang bagian depan kita direbahin pol gitu ya. Ini kita mampir lagi nanti di agen City Trans Kerapia. Dan penumpangnya udah mulai full dari Salatiga. Tadi dari Surabaya saya sendiri, dari Tirtonadi dari naik 2, terus dari Salatiga full. Kayak tadi bangku belakang masih kosong 4 bangkunya. Itu Solo sama kalau yang rupiah coba ini. Oke teman-teman, jam 15.29 kita sampai di agen ini City Trans Kerapia. Ini agen barunya ya teman-teman. Sebelumnya dia ada di seberang jalan sana yang kecil, jadi kalau parkir itu agak susah. Sekarang udah pindah ke sini di tempat yang baru. Gue udah dapet jatah makan tadi di restoran. Oke teman-teman, ini kita di agen Kerapia. Yang belum tadi jatah makan dapat makan bungkusan CFC. Soalnya tadi saya udah servis makan di Ngawi, jadi nggak dapat lagi. Thank you. rest area untuk isi BBM teman-teman di sini. Kemarin waktu kita dari Surabaya yang bareng teman-teman dari konten kreator, waktu habis naik kapal kan juga isi BBM di sini nih, sore gue.
teman-teman, jam 21.49 kita sampai di Terminal Pulau Gebang. Agak telat tadi, ada macet sebelum sini tuh, sebelum mendarat macetnya parah sih. Ini banyak penumpang yang turun di sini. Sampai ketemu lagi. Sip. Hati-hati. Oke teman-teman, nggak lama di sini, sekitar ya 5 menit, 10 menit lah. Kita lanjut lagi menuju ke terminal, kayak mampir ke Pondok Pinang ini, atau langsung gas BSD. Kita lihat ntar ya. Udah capek cuy, pengen rebahan di kasur rumah. Oke teman-teman, jam 22:30 kita sampai di MRT Lebak Bulus. Nanti kita mampir ke sini sebentar kayaknya. Kita nurunin penumpang aja nih di sini. Habis ini baru gas ke BSD. Langsung bablas, nggak mampir terminal. Nggak ada yang turun kali ya. Iya, ternyata di Pondok Pinang teman-teman. Ini terminal Pondok Pinang udah sepi banget jam segini. Ada penumpang yang turun di sini mungkin. Gak tahu ini keluar tolnya, keluar tol Tangerang atau keluar tol BSD Bintaro. Kalau BSD Bintaro ya berarti saya turun di poolnya ini, agennya City Trans yang BSD. Oke, langsung jalan lagi teman-teman. Suasana terminal Pondok Pinang udah sepi. Tadi tuh mbak-mbak sebelah saya udah gak nyadar kalau bisnya udah sampai di Pondok Pinang. Dia masih asik scrolling. Udah bisnya udah berhenti lama nungguin dia turun sampai dijemput sama Mbak Pramugari. Udah sampai baru turun dia. Ini kalau lewat tol Bintaro berarti ya saya turun di BSD. Kalau lewat tol kota saya turun di dekat Gading Serpong. Untuk dibawa turun dari kendaraan demi keselamatan dan kenyamanan Anda. Harus berhati-hati saat melangkah turun dari kendaraan. Atas nama City Trans dan segenap kru yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda dalam menggunakan jasa layanan City Trans Bus Line. Sampai jumpa lagi pada perjalanan berikutnya. Tujuan akhir, Pool City Trans BSD. Oke teman-teman, jam 23:06 tadi sudah ada pengumuman kalau kita mau sampai ke Pool City Trans, agen City Trans BSD. Jadi kita disuruh siap-siap. Akhirnya sampai di Tangerang lagi teman-teman. Setelah kemarin menyaksikan atau merasakan sunyinya desa, nah kan lupa, Tionghoang yang ada di Longapari. Sekarang jam segini, jam 12 masih ramai. Kemarin jam di sana jam 8 aja udah sepi banget itu. Oke, kita siap-siap turun, terus cari makan dulu, baru kita pulang. Let's go. Oke, setahu poolnya City Trans itu pinggir jalan kok gitu, di deretan ruko-ruko gitu kan. Ternyata emang nggak bisa masuk situ kan, jadi muter lewat belakang. Oke teman-teman, kita sampai di Pool City Trans BSD. Kita turun, cari makan, terus balik. Mbak, makasih ya Mbak. Teman-teman, kita sampai di poolnya City Trans. Ini bisnya akan
beres-beres terus balik ke Malang lagi. Malang apa Surabaya ini? Oke teman-teman, tepat jam 23:13 kita sampai di Pool City Trans BSD. Nah itu tadi pengalamanku naik City Trans super eksekutif dari Surabaya menuju ke BSD atau ke Tangerang teman-teman. Dan untuk seatnya nyaman, pelayanannya ramah, dan makanannya tadi juga di rumah makan Duta Ngawi juga enak. Dan buat kalian yang butuh transportasi yang nyaman dari Surabaya ke daerah BSD, silahkan dicoba City Trans ya. Dan mungkin videonya akan saya sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Let's go, kita pulang. Udah capek, ngantuk. Halo semuanya, akhirnya perjalanan panjang Arung Tepian sampai di ujung cerita. Saat ini saya sudah turun dari bis yang membawa saya kembali pulang. Ketika sedang duduk di dalam bis tadi, dalam pikiran saya terasa seperti memutar kembali semua potongan perjalanan yang sudah saya lalui selama berminggu-minggu terakhir. Semuanya berawal dari Jakarta, naik kereta menuju ke Surabaya, lalu menyeberangi Laut Jawa dengan kapal menuju ke Balikpapan. Perjalanan berlanjut ke Samarinda, dan dari sanalah petualangan yang sesungguhnya dimulai. Menyusuri Sungai Mahakam, sedikit demi sedikit mengikuti aliran sungai yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Kalimantan. Semakin jauh masuk ke pedalaman, semakin saya sadar bahwa Indonesia masih menyimpan begitu banyak tempat yang belum banyak dikenal tapi memiliki cerita yang luar biasa. Saya melihat anak-anak yang tumbuh bersama aliran sungai, perahu-perahu kecil yang setiap hari menjadi kendaraan menuju ke sekolah, pasar, hingga ke ladang. Saya bertemu dengan masyarakat yang hidup selaras dengan alam, menjaga tradisi yang diwariskan turun-temurun, dan juga tetap tersenyum meski hidup jauh dari segala kemudahan. Lalu datang perjalanan yang memacu adrenalin, melewati arus Mahakam Hulu, melewati riam demi riam yang membuat jantung berdegup lebih kencang. Dari sana saya belajar bahwa alam selalu pantas dihormati, bukan untuk ditaklukkan. Karena sebesar apapun kemampuan manusia, alam akan selalu lebih berkuasa. Perjalanan ini juga mengajarkan bahwa menjelajah bukan selalu tentang pemandangan indah. Ada banyak keputusan yang harus diambil, ada rencana yang harus dibatalkan, ada hitung-hitungan biaya yang membuat kami harus mengubur mimpi mencapai desa Longapari. Ada mahalnya sewa perahu yang membuat kami sadar, hidup di pedalaman memang memiliki tantangan yang tidak pernah kami rasakan di kota. Namun, justru dari keterbatasan itulah saya sadar bahwa setiap kilometer perjalanan di tempat seperti ini memiliki harga yang jauh lebih besar daripada sekedar angka di atas kertas. Kemudian, saya melihat Mahakam dari sudut yang sama sekali berbeda. Dari jendela pesawat kecil yang terbang rendah di atas hamparan hutan Kalimantan. Dari atas sana, Mahakam terlihat seperti ular raksasa yang membelah hutan hijau tanpa ujung. Saat itu saya sadar betapa kecilnya manusia dibandingkan karya Sang Pencipta. Namun ternyata saya belum benar-benar bisa berpisah. Saya kembali turun ke sungai, kembali dalam pelukan Mahakam. Menyusuri alirannya sekali lagi menggunakan taksi Mahakam dari Melak menuju ke Samarinda. Dan mungkin disitulah saya mulai merasa bahwa sungai ini bukan lagi sekedar tempat yang saya datangi. Mahakam telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya. Lalu tibalah saatnya kami harus berpisah. Berpisah dengan teman seperjalanan yang selama ini berbagi tawa, lelah, dan juga cerita. Setelah itu, perjalanan membawa saya menuju ke Banjarmasin. Perjalanan yang lagi-lagi penuh drama. Namun, setiap drama selalu menghadirkan hadiah. Saya mencicipi hangatnya soto Banjar di kota aslinya, menikmati ketupat kandangan yang selama ini selalu saya rindukan, dan menyaksikan langsung pasar terapung yang masih bertahan melawan zaman. Melihat ibu-ibu mendayung jukung sejak fajar menyingsing membuat saya percaya bahwa tradisi akan tetap hidup selama masih ada orang-orang yang menjaganya dengan cinta. Perjalanan pun belum usai. Dari Banjarmasin, saya kembali menaiki kapal. Di atas KM Dharma Kartika II, saya duduk memandang laut yang perlahan berubah warna ketika matahari tenggelam. Senja di tengah laut terasa begitu syahdu, seolah menjadi jeda yang Tuhan berikan sebelum perjalanan ini benar-benar usai. Dan hari ini, perjalanan panjang itu akhirnya saya tutup dengan sesuatu yang sangat sederhana. Duduk di atas kursi bis, meninggalkan Surabaya menuju ke Tangerang. Tidak ada lagi sungai yang deras, tidak ada lagi ombak, tidak ada lagi riam, hanya jalan raya yang perlahan membawa saya kembali ke rumah. Kalau dipikir-pikir, perjalanan ini menghabiskan banyak tenaga, banyak waktu, banyak biaya, dan tidak sedikit pengorbanan. Ada rasa lelah,
ada rasa takut, ada rencana yang gagal, dan ada tubuh yang hampir menyerah. Tapi kalau ditanya apakah semuanya sepadan, jawabannya lebih dari sepadan. Karena yang saya bawa pulang bukan hanya ribuan foto atau rekaman video, melainkan cara pandang yang baru. Perjalanan ini mengingatkan saya bahwa Indonesia bukan hanya tentang tempat-tempat yang ramai di media sosial. Indonesia hidup di kampung-kampung kecil di tepian Mahakam, di wajah para nelayan, di wajah ibu-ibu yang masih mendayung jukung, di senyum anak-anak yang mulai berangkat ke sekolah melintasi sungai, di hutan yang masih berdiri tegak, dan di setiap orang yang tetap menjaga warisan leluhurnya. Dan yang paling saya syukuri dari perjalanan ini bukanlah karena berhasil sampai sejauh ini, tapi karena Tuhan mengizinkan saya melihat semua ini dengan mata kepala sendiri. Saya bersyukur diberi kesehatan untuk melangkah, diberi kesempatan untuk bertemu begitu banyak orang baik, dan yang paling besar adalah saya bersyukur telah lahir dan besar di negeri ini. Negeri yang mungkin sering kita keluhkan, tapi ketika kita benar-benar menjelajahinya, kita akan sadar bahwa keindahannya bukan hanya ada pada gunung, laut, dan sungainya. Keindahan Indonesia itu ada pada manusia-manusianya, pada keberagamannya, pada cerita-cerita kecil yang tidak pernah masuk ke buku pelajaran, tetapi hidup di setiap pelosok negeri. Mungkin itulah alasan saya terus melakukan perjalanan, bukan untuk mengumpulkan destinasi, bukan untuk menandai titik di peta, tapi untuk terus belajar menjadi manusia yang lebih rendah hati. Karena semakin jauh kita melangkah, semakin kita sadar bahwa dunia ini jauh lebih luas daripada diri kita sendiri. Dan semakin banyak tempat yang kita datangi, semakin kita mengerti bahwa perjalanan terbaik bukanlah perjalanan yang membawa kita ke tempat paling jauh, melainkan perjalanan yang ketika pulang membuat kita menjadi pribadi yang berbeda saat pertama kali kita berangkat. Terima kasih untuk setiap kilometer yang telah mengantarkan saya ke cerita ini. Terima kasih untuk setiap orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti cerita perjalanan kali ini. Dan juga terima kasih buat Indonesia, karena selalu punya cara untuk membuat saya jatuh cinta lagi dan lagi. Dan sampai bertemu di perjalanan berikutnya. Weh, sama tetangga